wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan di siang hari ini, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebenarnya ini kalian semua udah pada kenal belum ya? Belum. Ada yang udah, ada yang belum ya? Biar lebih akrab, biar lebih enak lagi kita kenalan dulu kan, katanya kan tak kenal maka tak sayang ya kan. Yang penting kalau udah sayang jangan ditinggal dong ya kan. Nanti jangan setia. Oh iya bener, setia. Nah nanti nih perkenalan dulu. Nah nanti kalian nyebutin nama panjang, nama panggilan sama hobi kalian. Dimulai dari ibu ya. Perkenalkan, nama ibu Nandini Linda Pramesi, biasa dipanggil Andin. Nah, hobi ibu menyanyi. Mbaknya? Nama saya Dewi Smanarum, biasa dipanggil Dini. Hobinya dengerin musik. Dengerin musik. Nama saya Ika Yunizar, biasa dipanggil Ika. Hobi saya bermain gitar. Ya, Mbak. Nama saya Siti Nur Anissa, biasa dipanggil Nisa. Hobi saya jalan-jalan tuli. Nama saya Renata, Baca. Nama saya Salma Fitriana Maulida, biasa dipanggil Salma, hobinya nonton drama Korea. Drakor. Mbaknya? Nama saya Aulia Dwi, biasa dipanggil Lia. Hobinya sama kayak nonton drama. Hobinya sama ya? Nah, kalian udah pada kenal berarti ya, berarti lebih akrab gitu. Nah, terus sebelum kita ngelakuin konseling kelompok ini, ada kesepakatan waktu. Kalian kira-kira butuh berapa lama ya untuk melakukan konseling kelompok ini? 30 menit. 30 menit ya. Gimana yang lain setuju 30 menit? Ya, setuju. Sebelum kita melakukan konseling kelompok, udah pada tahu belum konseling kelompok itu apa? Atau mungkin udah pernah yang ngelakuin konseling ini sebelumnya? Belum pernah. Berarti ini baru pertama kali. Ya. Ya, berarti ibu sedikit ngejelasin ya tentang konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu proses pembantuan pemecahan masalah yang diberikan oleh guru TK kepada peserta didik untuk agar peserta didik itu bisa menyelesaikan masalah secara berkelompok. Dan tujuan dari konseling kelompok itu ada banyak, tapi yang paling utama tuh agar peserta didik bisa lebih percaya diri ngomong di depan banyak orang, terus bisa menyelesaikan masalah, bisa tahu yang akan mau dihadapi, yang akan mau dilakukan ke depannya itu seperti apa. Nah, selain tujuan ada juga asas-asas konseling kelompok. Yang pertama tuh ada asas kegiatan. Asas kegiatan tuh kalian melakukan konseling kelompok ini secara teratur, secara sesuai dengan norma dan peraturan. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Kalau asas kesukarelaan tuh kalian datang ke sini tuh dengan sukarela ya, tanpa paksaan. Ini tanpa paksaan kan ya. Terus yang terakhir tuh ya, yang paling penting tuh ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu jadi kalian tuh gak boleh tuh kayak bocorin masalah-masalah yang ada di dalam kelompok ini ke kelompok lain. Cukup yang di sini aja yang tahu masalah-masalah kalian gitu. Paham ya berarti? Jadi di sini juga sebelum ngelakuin ada sumpah janji dulu agar kalian tuh pegang omongan kalian biar nggak ngomong-ngomong di kelompok lain, cukup di kelompok ini aja gitu. Nanti kalian ikutin apa yang ibu omongin ya. Saya berjanji akan menyimpan, menjaga, dan merahasiakan segala data ataupun keterangan yang telah didiskusikan di dalam konseling kelompok ini. Sudah ya. Kalian sudah berjanji untuk nggak ngomong ke kelompok lain. Gimana, udah siap untuk ngelakuin konseling kelompok? Siap. Oke, kalau udah siap, mulai ya. Ibu tanya satu-satu. Permasalahan kalian apa sih yang akhir-akhir ini sering kalian rasain, sering
ya masalah yang sering kalian hadapi di akhir-akhir ini. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Dewi. Saya merasa sepertinya mulai kecanduan. Canduan HP ya Mbak ya. Oke, kalau Mbak Ika Saya pusing karena kebanyakan tugas. banyak tugas ya Mbak. Iya, Pusing. Mbak Nisa apa Mbak? Saya itu apa ya nggak bisa bagi-bagi waktu buat belajar. Jadi kayak belum bisa managing waktu ya. Kalau boleh Mbak Hana? Saya masih sering menunda-nunda satu pekerjaan tertentu. Suka menunda-nunda. Mbak Salma apa Mbak? Saya belum bisa untuk percaya diri di depan umum. Oh, kurang percaya diri gitu ya Mbak ya? Iya. Kalau Mbak Lia? Ya belakangan ini malas belajar. Mas belajar. Oke, baik dari tadi masalah yang udah disebutin kayak Mbak Dewi kecanduan HP, Mbak Ika yang pusing karena kebanyakan tugas, Mbak Nisa yang kayak manajemen waktu, Mbak Hana yang kayak suka menunda-nunda, terus Mbak Salma yang tadi kurang percaya diri, dan Mbak Lia yang malas belajar. Kira-kira masalah siapa sih nih yang akan mau dibahas terlebih dahulu? Iya. Mbak Lia ya, yang malas belajar ya? Iya. Nah, Mbak Lia. Oke, baik, karena di sini pada Mbak Lia bisa dijelasin lebih rinci, lebih detail masalah yang dimaksud malas belajar itu gimana? Mungkin karena efek lagi pandemi corona gini, jadi kita udah hampir 2 tahun belajar di rumah. Terus semangat belajarnya itu agak menurun loh. Jadi kayak jadi kita tuh lebih apa ya, agak kecanduan ke HP, jadinya lebih mengarah ke HP. Fokus ke HP gitu karena Iya, mungkin bosan juga ya. agak bosan, jadi kalaupun mau belajar online juga kurang terlalu kurang nyaman dan lain-lain. Jadinya belakangan ini lebih fokus ke HP ataupun game atau apapun daripada belajar. Jadi males ya belajarnya karena difokuskan ke hal yang lain. Iya, gitu. benar. Dari yang udah dijelasin, ada yang mau bertanya ke Mbak Lia? Ada saya. Ya, gimana? Bagaimana tanggapan orang tua mengenai Mbak Lia yang malas belajar itu? Orang tua sih pas awal nyuruh untuk tetap giat belajar gitu, tapi karena saya masih agak malas, dia pengaruh pandemi juga, jadi ya masih belum begitu semangat belajar lah. Berarti orang tua nggak kayak buku apa Ya, enggak kayak cuma kayak sekedar Orang itu. tua ya sekedar udah sana belajar gitu ya, enggak. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Apa dampak yang Mbak Lia dapatkan karena malas belajar itu? Dampaknya sih banyak ya, ada satu nilainya turun, terus peringkatnya turun, juga lebih sering malas belajar. Ya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sejak kapan kamu malas belajar? Apa baru sekarang setelah pandemi atau sebelum pandemi juga udah? Mungkin setelah pandemi ya. Berarti pas Efek pandemi efek gitu pandemi. kayak bosan gitu. Iya. Oke, gitu ya. Terus dari yang udah tadi ditanyakan, yang udah dijelaskan, kira-kira ada saran apa nih buat Mbak Lia biar Mbak Lia tuh bisa giat lagi belajarnya, biar nggak males, biar lebih baik lagi ke depannya. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Dewi. Saranku ya, kalau mau belajar coba cari tempat yang nyaman. Cari tempat yang nyaman yang bisa kamu tenang pikiran. Suka bisa gimana gitu. Iya. Se-enjoy aja. Dapat baiklah, mungkin ada Tanamkan motivasi dalam diri supaya apa ya, memicu belajar semangat belajar ke depan. motivasi diri sendiri, kayak misalnya kedepannya mau apa nih, aku harus gini gitu. Misal pengen jadi apa gitu, dokter atau apa, berarti Mbak Dia bisa nih. Nah, terus Mbak Nisa apa? Karena sebelum belajar mungkin kamu bisa ngelakuin hal yang membuat kamu menyenangkan, kayak misal
nonton 1 jam dulu drama, terus dilanjutin belajar, terus juga bisa belajar sambil makan atau minum atau yang main enjoy musik, aja ya. belajar. Jadi belajar dengan santai. Mungkin dari mbaknya. Kamu mungkin bisa buat target belajar kamu dalam 1 hari, terus bisa ngatur waktu lagi, kayak bikin jadwal di dalam 1 hari itu untuk belajar khusus. Ya kan. Mungkin Mbak Salma ada saran untuk Mbak Lia. Saran buat Mbak Lia bisa cari motivator yang untuk bisa jadikan penyemangat belajar seperti B.J. Habibie begitu. Ya, ada. Ya. Oke, gimana Mbak Lia, udah paham Ya paham Bu. dari yang udah tadi disebutin nih sama teman-teman sama Mbak Dewi yang katanya cari tempat yang nyaman ya Mbak buat belajar. Terus Mbak Ika motivasi buat diri sendiri gitu kan. Tadi yang Mbak Nisa yang katanya belajar dengan santai gitu ya Mbak. Terus Mbak Hana yang kayak mengatur apa target ya. Kayak target buat belajar. Terus Mbak Salma yang kayak motivator nih siapa yang biar sosok siapa gitu. Nggak terasa ya kita udah ngelakuin konseling ini udah 30 menit. Nah, sebelum Ibu akhir ini Ibu pengen tahu dong kesan dan pesan kalian selama mengikuti kegiatan konseling ini. Ya, mungkin bisa dimulai dari Mbak Lia nih gantian, kesan dan pesan. Kesannya itu menyenangkan. Pesannya apa nih? Pesannya perlu banyak waktu lagi ya Bu. Oh kayak Iya. waktunya di Iya, di- ya. Mbak sekarang apa Mbak? Kesan ya? Rasanya jadi lebih terbuka, Mhm. diri kita jadi lebih terbuka. Terus pesannya lain kali mungkin bisa konseling ke sini lagi. Iya baik, bahannya apa Mbak? Kesannya seru sih, terus pesannya bisa diperbaiki lagi dalam konseling kelompoknya. Oke siap. Mbak Nisa? Kesannya seru, terus bisa kayak dapet wawasan lagi gitu. Terus pesannya ya semoga nanti kalau konseling ada makanan dan minuman. Oke siap. Bawa sendiri ya. Mbak Ika? Ya, pesannya menyenangkan. Kalau pesannya Sama, nggak apa? Sama ya pesannya apa? Buat ya biar Ibu ada pandangan lah ke depannya biar gimana gitu. ya semoga tempatnya lebih nyaman. Oke, buat Bu Dewi apa nih? Pesannya seru, senang bisa bantu Temen ya, Temennya. menyelesaikan masalah. terus pesannya mungkin lebih menjinak lagi, terus tempatnya lebih nyaman sih. Oke, siap. Makasih udah kalian udah nyebutin pesan dan kesannya. Nah, terus berarti kalau misal nanti kita ngelakuin kayak gini lagi pada mau ya? Ya, mau. Nah, kalau misal nih kita ngelakuin konseling kelompok kayak gini lagi, kira-kira kapan ya waktunya? Minggu depan. Minggu depan bisa main aja kayak waktu sekarang ini gitu ya. Oke. Oke, makasih ya teman-teman. Nggak kerasa nih udah selesai waktunya, udah 30 menit. Makasih teman-teman udah bantu sharing-sharing, udah ceritain tentang masalahnya. Semoga konseling ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.